Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena perkembangan zaman saat ini, kayak informasi, ya baik karena kecanggihan teknologi, ya akhirnya remaja-remaja ini banyak yang ya berhubungan seks tidak sehat. Ya, berhubungan dengan cinta satu malam. Ya, kondisi ini juga ya dipengaruhi tentunya oleh pergaulan, ya pergaulan, kemudian timbullah inisiatif. Apalagi ada aplikasi ya yang mencari jodoh ya ataupun kencan jodoh ya, ini ya akhirnya tergiur untuk melakukan cinta satu malam. Ya bisa saja ya dengan orang yang dikenal, bisa saja dengan orang yang tidak dikenal, ya asal usulnya dari mana, pernah berhubungan ataupun tidak, ya pernah komunikasi sebelumnya juga tidak, ya ini bisa terjadi dan banyak terjadi saat ini. Teman-teman ya, saat menggunakan aplikasi cari jodoh ya sebaiknya jangan mudah tergoda. Hati-hati, ya dipikir-pikir dulu matang-matang, dipikir secara jernih, ya jangan terbawa nafsu, ya ini nanti baru nyesal kemudian hari. Ya saya buat video ini ya semoga saja ini bisa membuka wawasan dan juga jadi sadar teman-teman ya, agar tidak mencoba ataupun tergoda cinta satu malam ya. Jadi bagikan kemana-mana ya. Semoga video ini viral. Kondisi cinta satu malam ya ini membuka gerbang untuk teman-teman mendapatkan penyakit-penyakit ya. Bisa saja nanti penyakit menular seksual. Karena kalau cinta satu malam, apalagi dari aplikasi cari jodoh ya, ini kan nggak kenal siapa dia, namanya siapa, nama lengkapnya siapa, pendidikannya di mana, misalkan dulu sekolahnya di mana gitu ya, siapa tahu teman sekolah gitu ya. Kemudian juga nggak kenal asal usulnya, riwayat kesehatannya, itu kan nggak tahu ya. Entah dia punya sakit menular, entah dia punya HIV, ya jadi nggak tahu. Nah inilah ya, jangan terbawa nafsu. Nah jadi ada beberapa penyakit menular yang bisa ditularkan melalui cinta satu malam ya, selain HIV. Yang pertama itu sifilis. Sifilis ini ataupun dikenal dengan Praja Singa, ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ya, jadi ini bisa nanti menginfeksi kulit, menginfeksi mulut, menginfeksi alat kelamin teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan, ya anus teman-teman. Ini ditularkan ya tentu dari berhubungan seksual ya, melalui mulut bisa, melalui alat kelamin laki-laki ataupun alat kelamin perempuan bisa, melalui anus pun bisa. Sifilis ini bisa menyebabkan kerusakan permanen ya bagi otak, ya saraf, dan juga organ-organ penting lainnya. Gejala yang bisa muncul, ya ini bisa muncul bisul ya, di alat kelaminnya, kemudian di mulutnya, di anus, ya ini bisa hilang ya dalam waktu kurang lebih 5 minggu. Gejala lainnya ya bisa demam, bisa nyeri sendi, bisa nyeri tenggorokan, bisa sakit kepala, ya bisa nggak nafsu makan, pembekakan kelenjar limpa ya di leher, ya di selangkangan, ya bisa di ketiak, itu juga bisa bengkak. Kemudian bisa juga muncul ruam ya di alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan, ya mulut, telapak tangan, ya ini bisa muncul ruam-ruam. Tahap ini ya bisa bertahan selama bertahun-tahun. Yang kedua, klamidia. Klamidia ya disebabkan oleh bakteri klamidia. Ya ini bisa ditularkan ya saat berhubungan seksual ya, dari mulut, dari alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, dari anus. Penyakit ini umumnya ditandai dengan ya bisa keputihan pada wanita, keluar cairan pada penis laki-laki, ya nyeri pada alat kelamin. Nah kemudian bisa muncul gejala lain ya, setelah 3 minggu kemudian bisa demam, bisa pembengkakan di vagina, ya testis pada laki-laki, dan bisa nyeri. Ya keluar cairan vagina yang tidak normal ataupun keputihan, ya sakit di bagian perut bagian bawah, nyeri saat buang air kecil, ya keluar cairan yang tidak normal pada alat kelamin laki-laki, nyeri saat berhubungan ataupun adanya darah saat berhubungan. Yang ketiga, gonore. Gonore ataupun kencing nanah. Ya ini banyak yang menanyakan, "Dok, obat gonore apa?" Ya di DM Instagram saya. Ya di kolom komentar juga. Nah, jadi udah menyesal kan ya? Setelah dapat penyakit, dia baru ya alasannya, "Oh saya nggak tahu, oh alasannya tergoda diajak gini gitu," ya itu alasannya ya. Nah jadi makanya dipikir dulu matang-matang ya, jangan terbawa ataupun tergoda nafsu. Nah jadi gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya ini penyakit tersering juga yang dialami akibat cinta satu malam ya, walaupun cuma sekali bisa kena ya. Jadi bisa kena dari kontak mulut ya, alat kelaminnya, ya baik laki-laki ataupun perempuan, ataupun anus ya saat berhubungan seksual. Gejalanya gimana? Gejalanya kencing nanah, ya nyeri saat
buang air kecil, sering buang air kecil, dan juga bisa terasa panas. Ya, sakit pada tenggorokan, nyeri pada alat kelamin, ya bisa adanya pembekakan, kemerahan ya pada lubang yang untuk buang air kecil. Yang keempat, herpes genitalia. Herpes genitalia ini penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex 2 ya, ataupun HSV2. Biasanya yang ditandai dengan bentol-bentol berair ya di sekitar alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian ya bentol-bentol ini juga bisa ya menyerang mulut, misalkan akibat seks oral ya, kemudian menyerang anus ya, ini bisa saja terjadi. Nah, virus ini yaitu cepat mati dia. Jadi kalau seandainya orang bilang, nah saya tertular akibat duduk di toilet umum, saya tertular akibat ini itu alasan saja ya. Dia tertular melalui hubungan seksual. Gejala lain yang muncul itu bisa nyeri ataupun gatal di area kelamin, adanya bentol ataupun benjol-benjolan kecil-kecil berisi air ya, ataupun lenting-lentingan. Jika lentingan tadi pecah itu bisa muncul luka, muncul koreng ketika luka sudah sembuh, ya nyeri ketika buang air kecil, kemudian bisa muncul nyeri otot, ya demam, sakit kepala, dan bisa muncul ya pembekakan kelenjar getah bening di area paha. Nah, jadi itu adalah penyakit tersering akibat cinta satu malam. Nah, ada juga penyakit lain ya, misalkan kondiloma acuminata, hepatitis B, hepatitis C, HPV. Ya, ini juga menular ya akibat hubungan seksual ataupun cinta satu malam. Jadi pikir-pikir lagi ya. Akibat cinta satu malam ya, misalkan modal ya duit sedikit ya, tapi ngobatinya sulit ya. Mau ngobati malu nggak diobati ya repot ya, bisa komplikasi bahkan mengancam nyawa ya. Diobatin pun susah sembuh. Cara mencegahnya gimana? Ya cara mencegahnya ya jangan ya itu ya tergoda, terbawa nafsu akibat aplikasi ya ataupun lain sebagainya. Ya itu dipikir-pikir dulu ya. Jadi kalau udah kebelet nikah saja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.